Selamat hari Minggu adik-adik. Pada minggu pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah PT secara online. Untuk itu, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa berikan kepada orang tua, dan nanti orang tua akan membawakan persembahan tersebut ke gedung gereja setiap hari dari pukul 9 sampai dengan 12 siang. Dan yang kedua, kakak harapkan selama menjalankan ibadah PT secara online ini, adik-adik bisa mengikutinya secara khusyuk. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk bersatu dulu sejenak. Saat itu selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian pembuka kita dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, dipersilakan duduk. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih karena untuk saat ini kami akan melaksanakan ibadah persekutuan terunai Bapa. Meskipun dalam ibadah ini kami melakukan secara online, kiranya Engkau mau tetap memberkati kami Bapa dan membimbing ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam IHMPT online. Sebelum kita masuk dalam pembacaan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu. Hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Diamkanlah suara-suara lain di hati kami, dan biarlah hanya suara-Mu yang menggema di hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang berbunyi, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepadanya Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerangan yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi hidup dalam keteraturan. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti suka hidup yang teratur, rapi, bersih, di rumah, di tempat kita bermain. Saat dulu kita masih di sekolah, pasti merasa nyaman melihat sesuatu yang teratur, sesuatu yang rapi, yang bersih. Dalam bacaan kita dapat lihat bahwa urutan-urutan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, mungkin dari dalam isi Alkitab lah, dari Kejadian bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, binatang-binatang, sampai pada manusia. Tuhan menciptakan sedemikian rapih, teratur, berurutan. Itulah indahnya keteraturan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita juga harus hidup dalam keteraturan, karena hidup teratur adalah sesuatu yang menyenangkan bagi hati Tuhan. Dapat kita lihat di bacaan berulang-ulang kali penulis pemazmur menyatakan kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu untuk selalu mengingat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Ingat bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada kekuatan yang lain yang bisa melindungi kita kecuali Tuhan. Telah selalu bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Hidup teratur dalam belajar, dalam beribadah, dalam beraktivitas. Kita harus disiplin. Sebelum menuju keteraturan, dimulai dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Kita hidup disiplin. Disiplin dalam beribadah, disiplin dalam sehari-hari. Disiplinnya ingat Tuhan. Contohnya bangun tidur, kita biasakan bangun tidur berdoa dulu, bersyukur bahwa Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk hidup. Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bisa menikmati hidup, bisa bertemu orang tua, bertemu teman-teman. Walaupun dalam situasi kita saat ini di mana kegiatan kita terbatas, tidak bisa bebas keluar, tapi kita tetap harus disiplin.
Tidak sekolah bukan berarti tidak belajar dengan serius. Tidak beribadah PT di gereja bukan berarti di rumah kita melupakan ajaran-ajaran Tuhan, bagaimana bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Jadi itulah agar kita selalu ingat penyertaan Tuhan dan hidup dalam keteraturan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, dan mari jalani hidup kita secara teratur dan tetap bersyukur. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan dan sekaligus masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam perenungan firman kami hari ini. Sertai kami agar kami jadi anak-anak Tuhan yang taat dan hidup teratur, tidak malas, dan tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia, di Bali khususnya GPIB Eklesia, Pelkat-Pelkat, khususnya Pelkat PT, di mana dalam keterbatasan kami untuk beribadah tidak dapat berkumpul di gereja, kami tetap dapat melaksanakan ibadah online, pelayanan secara online. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami, untuk tempat tinggal kami, Bali, bangsa Indonesia, di mana dalam masa pandemi ini banyak hal-hal yang tidak dapat kami lakukan, banyak hal-hal yang kami dambakan ingin lakukan kembali, seperti beribadah, berkumpul bersama teman-teman, bersekolah kembali. Kami yakin Tuhan sertai kami. Kami yakin, kami berdoa agar Tuhan mau memulihkan bangsa kehidupan kami, agar kami dapat kembali dalam kehidupan yang normal di kemudian hari. Kami juga ingin berdoa untuk korban-korban bencana, khususnya korban virus corona. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sertai mereka dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. adik-adik. Kakak undang untuk berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Kita berdoa. Puji
Pujilah Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih karena pada kesempatan pagi hari ini kami sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu ya Bapak. Kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan saja Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sambil tetap berdiri, kita akan tutup ibadah ini sambil bernyanyi dari Kidung 422. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Baiklah adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dan ingat selalu untuk mengucap syukur, memuji nama Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima sampai saat ini. Kita masih diberikan keajaiban dan berkat selalu. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat-Mu. Kami pada hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali untuk selalu mengucap syukur dan memuji nama-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Ya Bapa, kami akan kembali ke rutinitas aktivitas kami pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami, jadikanlah kami anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.